Jadi, tapi seringkali gini, ada nggak sih suka ditemukan anak-anak yang ketakutan gitu? Untuk berani berbahasa Inggris, hanya saya terapkan hilangkan dua kata ini. By the way, when do you interest in English for the first time? I've been interested in English since I was in kindergarten. Kindergarten. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Ruang Diskusi, cara ngobrol paling asyik. Teman diskusi, seiring dengan perkembangan di zaman sekarang, di mana bahasa asing khususnya bahasa Inggris sangat dibutuhkan oleh para siswa dan guru dalam berkomunikasi. Nah, kita akan berdiskusi lebih dalam tentang pentingnya penggunaan bahasa Inggris dalam keseharian. Saya Bunda Lulu, mari kita berdiskusi. Baik teman diskusi, kita panggil teman diskusi kita yang sangat luar biasa, yaitu Ustadz Fahman. Assalamualaikum Ustadz, sehat Ustadz? Alhamdulillah. Aduh. Great. Alhamdulillah. How are you today? I'm great. And you? Fine, alhamdulillah. Kayaknya langsung aja nih. Kita akan membahas lebih dalam tadi ya, teman diskusi semua sudah tahu kita akan membahas tentang aplikasi bahasa asing khususnya bahasa Inggris di dalam lembaga pendidikan. Iya. Khususnya sendiri di SIT Al-Auzah nih Ustadz. Oh, begitu. Namun sebelum itu kita perlu kenal dulu nih sama teman diskusi kita hari ini. Ustadz Fahman, boleh silakan memperkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia pendidikan tidak terlepas dari kehidupan saya selama kurang lebih 20 tahun ini. Mulai dari mengajar mapel yang tidak sinkron dengan pendidikan saya sampai yang sinkron dengan pendidikan saya. Saya lulusan dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Ciputat dari jurusan pendidikan bahasa Inggris. Untuk saat ini, alhamdulillah saya diamanahkan untuk mengajar bahasa Inggris di level SMP, SMA, dan level SD. Masya Allah, lengkap ya Us ya? Iya, alhamdulillah lengkap. Ya, nama saya Fahman Imaduddin, namun teman-teman biasa memanggil saya Fahman. Oke, baik, tadi menarik nih, Ustadz bilang perjalanan tuh udah lama ya mengajar. Ada sekitar berapa tadi Us? Kurang lebih 20 tahun. 20 tahun, Masya Allah ya. Perjalanan 20 tahun dengan segala lika-likunya, tapi lebih banyak mengajar bahasa Inggris ya? Untuk 10 tahun terakhir ini bahasa Inggris. Oh, Masya Allah. Boleh tahu nggak sih perjalanan Ustadz tuh selama, khususnya ketika mengajar bahasa Inggris, di mana teman-teman kita tahu sendiri ya, dengan bahasa ibu kita itu bahasa Indonesia, ada nggak sih kendala ketika mengajarkan bahasa Inggris, tapi teman-teman juga di satu kondisi yang memang belum fully untuk bahasa Inggrisnya, belum full gitu menggunakan bahasa Inggrisnya. Gimana? Apa kendala-kendalanya apa dan bagaimana supaya anak-anak juga bisa paham apa yang Ustadz ajarkan gitu? Ya, memang ini seperti dua sisi mata uang ya, Bu. Ketika mengajarkan bahasa Inggris di mana kita harus profesional ya menggunakan bahasa Inggris tersebut, tapi di satu sisi teman-teman kecil ini belum paham dengan bahasa Inggris. Nah, banyak kendala yang saya hadapi, diantaranya dari background anak-anak sendiri dalam bahasa Inggris berbeda-beda. Ada yang basic, ada yang intermediate, ada yang advance. Kemudian dari tingkatan mereka dalam memahami instruksi yang saya berikan, kemudian juga dalam cara meresponnya. Nah, adapun untuk mensiasati itu semua, untuk level-level yang masih basic, biasanya saya mengajarkan dengan bermain games ataupun bernyanyi. Gitu. Kita support dengan beberapa gambar-gambar yang sesuai dengan materi yang kita ajarkan, begitu. Dan juga saya pribadi menginginkan teman-teman kecil ini mempunyai kemampuan Inggris yang aktif. Dalam artian mereka tahu itu dan bisa mengaplikasikannya. Makanya saat pembelajaran kita push mereka untuk minimal bisa mengucapkan satu atau dua kata, syukur-syukur ada satu kalimat saat pembelajaran tersebut. Begitu. Iya, menarik nih Us. Jadi tapi seringkali gini, ada nggak sih suka ditemukan anak-anak yang ketakutan gitu untuk bisa berbahasa Inggris? Sebenarnya di kepalanya mungkin tahu nih mau ngomong apa, cuman nih bener nggak ya pronunciation-nya mungkin, cara pelafalannya gitu.
itu gimana untuk mendorong anak-anak supaya nggak perlu takut dalam berbahasa Inggris, karena kan memang nggak biasa dalam keseharian kita mengucap. Nah, bagaimana Ustadz memotivasi anak-anak dalam hal itu, Ustadz? Ya, untuk teman-teman yang dalam tanda kutip fobia dengan bahasa Inggris, kita temukan ada beberapa. Bahkan anak ini ketika ada pembelajaran bahasa Inggris seringkali izin ke kamar mandi. Oh gitu. Itu untuk durasi yang lumayan lama, 5 atau 10 menit. Gitu. Nah, adapun motivasi saya kepada teman-teman kecil untuk berani berbahasa Inggris hanya saya terapkan, hilangkan 2 kata ini. Malu berbicara bahasa Inggris, takut salah berbicara bahasa Inggris. Jadi apapun yang ada di kepala keluarkan, mau betul atau salah itu wajar karena kita sedang belajar. Iya benar ya. Begitu. Jadi memang kalau dalam proses belajar nih teman diskusi nggak perlu takut tadi kata Ustadz Fahman ya, hilangkan malu dan hilangkan rasa takutnya. Benar sih. Semoga ini bisa menjadi inspirasi buat saya juga nih Ustadz Fahman dan teman diskusi semua. Nah berlanjut nih Al-Lauzah, khususnya SIT Al-Lauzah di tahun ini memang sedang menggaungkan untuk seluruh siswa dan guru mulai aktif dalam berbahasa Inggris keseharian. Betul. Ada program-program yang dimunculkan untuk bisa teman-teman aktif dalam berbahasa Inggris. Boleh nggak sih di-sharing itu programnya namanya apa, kemudian tujuannya apa, biar teman-teman diskusi di rumah juga tahu manfaatnya, kenapa sih kita perlu mulai bisa untuk berbahasa asing, khususnya bahasa Inggris. Berbicara dengan program ini Bu Nurul ya, mungkin sejarahnya bisa saya katakan kita melewati 3 fase. 3 fase nih, iya oke. 3 fase. Pertama, fase di mana saya dan beberapa partner bahasa Inggris ini menyadari bahwa kalau kita mengajar bahasa Inggris yang monoton, yang pasif, pastinya tidak akan ada dampak yang signifikan kepada anak-anak. Makanya di fase pertama ini kita mencoba mencari materi-materi dan metode pembelajaran yang membuat anak aktif dalam berbahasa Inggris. Seperti contohnya ketika kita mengajarkan tentang things in the classroom, kita tidak hanya meminta anak untuk menyebutkan saja, tapi kita mempraktekkan. Kita bawa anak-anak ke kelas yang lain, kita minta anak-anak untuk menunjukkan misalkan what do you see in this classroom. Dan teman-teman kecil akan mengatakan air conditioner or table. Nah, itu cukup untuk tahapan pertama cukup. Nanti ke depannya kita akan dikombin dengan kata-kata yang lain seperti ketika jauh menyebutnya that is air conditioner, this is table. Jadi stepping by stepping nanti ketika anak-anak sudah muncul keberaniannya, maka dia akan berani untuk mengucapkan bukan hanya kata tapi juga kalimat gitu. Untuk yang lainnya bisa kita siasati dengan bermain games dulu gitu. Jadi contohnya kita bermain misalkan bermain things around the class. Kita bermain treasure game. Treasure game ini kalau bahasa Indonesia kan game mencari harta karun. Iya, betul. Kita sembunyikan beberapa kata di beberapa pojok sekolah. Nah, nanti kita memberikan instruksi dalam bahasa Inggris kepada teman-teman ini dalam kelompok untuk mencari. Jadi fun gitu ya? Ya, fun. Jadi mereka belajar bahasa Inggris, kita tuntut untuk berbicara bahasa Inggris, tapi mereka tidak merasa sedang ajari bahasa Inggris gitu ya, secara tidak langsung. Jadi ketika mendapatkan kata itu, mereka datang ke gurunya dan mengeksplain itu dalam bahasa Inggris. I found this word. This is for example schoolyard. Nah, nanti mereka akan melihat schoolyard itu yang mana gitu. Seperti itu. Menarik ya. Itu fase pertamanya. Fase pertama itu. Nih. Terus fase keduanya gimana? Nah, fase keduanya di 2 tahun kebelakang ini alhamdulillah gitu. Apa yang kita cita-citakan sebagai guru bahasa Inggris untuk mempunyai suatu wadah gitu yang bisa memudahkan kita berkomunikasi minimal dengan tim kita, dengan guru-guru bahasa Inggris gitu. 2 tahun yang lalu, alhamdulillah Direktur Pendidikan kita Bunda Lisa gitu, merancang sebuah divisi untuk mengembangkan bahasa. Tapi di tahun tersebut kita fokus di 2 bahasa Inggris dan bahasa Arab. Makanya divisi tersebut dinamakan Divisi Pengembang Bahasa SIT Al-Lauzah. Begitu.
Nah, adapun kenapa sih divisi ini dimunculkan? Yang pertama, ya kita sadar gitu. Anak-anak sekarang, anak-anak kita ini kan berada disebut sebagai generasi Z atau Gen Z, di mana tidak terlepas dengan gadget. Nah, gadget ini kan menjadi jembatan mereka untuk berkomunikasi lintas ruang, lintas waktu, lintas tempat gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan mereka itu berkomunikasi dengan orang-orang yang bukan dari negara kita. Iya. Otomatis ketika mereka berinteraksi dengan orang luar, maka ada satu bahasa pemersatunya gitu. Yaitu bahasa internasional. Maka dimunculkanlah divisi ini. Selain itu juga kita merespon permintaan dari orang tua yang sangat antusias untuk melihat siswa-siswa kita bisa berbicara bahasa Inggris yang aktif. Dalam kutip ya, yang aktif dalam artian bisa menggunakannya dalam keseharian. Gitu. Maka dibentuklah divisi pengembang bahasa SIT Al-Auza. Namun setelah evaluasi dalam setahun ini, kemudian divisi ini kita ciutkan nih. Diciutkan, kita lihat dari pertama dari seberapa penting bahasa ini buat teman-teman, atau yang mana sih yang lebih penting dulu untuk saat ini. Gitu. Makanya supaya lebih fokus, divisi ini kita ciutkan lagi menjadi Al-Auza English Team. Jadi untuk tahun ini kita fokus di bahasa Inggris dulu. Nah, adapun untuk bahasa Arab, mudah-mudahan di tahun-tahun selanjutnya, setelah bahasa Inggris berkembang, setelah kita mendapatkan patternnya seperti apa sih untuk mengembangkan bahasa secara efektif ini, kita akan gaungkan lagi bahasa Arabnya. Iya benar, karena bahasa Arab juga bahasanya Al-Quran ya, yang juga kita perlu pelajari gitu. Balik lagi ke bahasa Inggris, berarti tadi udah sampai ke fase ketiga. Sampai akhirnya jadi terbentuklah tim Al-Auza English Team gitu. Boleh tahu nggak berapa orang di dalam tim Ustadz gitu, dan programnya ini berlaku untuk siswa dari tingkatan mana sampai mana? Mungkin teman diskusi juga mau tahu, dan apa sih jenis kegiatannya gitu. Ya, alhamdulillah di tahun ini ya saya sangat berterima kasih kepada ya Direktur Pendidikan ya, dan semua pihak yang sangat mensupport kami untuk berkembang gitu. Kita ada 6 orang yang tergabung dalam Al-Auza English Team gitu. Ada saya, ada Ustadz Anas dari divisi SMA, dan 4 dari divisi SD, ada Ustadz Fari, Ustadz Rama, Bunda Yanti, dan Bunda Fai. Selain itu kita juga mendapatkan support dari guru-guru bahasa Inggris. Ada Bunda Sita, ada Bunda Tita, begitu. Ya, adapun program yang kita jalankan sejauh ini, kita punya program reguler, Bunda Lulu. Program reguler yang kita laksanakan 1 kali dalam 1 minggu. Iya. Diperuntukkan untuk siswa? Mulai dari untuk saat ini ya, untuk siswa kelas 1 SD sampai siswa kelas 12 SMA. Oke, jadi diperuntukkan buat SD, SMP, SMA. Ya. Oke. Programnya ini apa, Us? Reguler ini dalam bentuk apa kegiatannya? Program ini kita namakan Sharing for Caring. Sharing for Caring. Menarik nih ya. Iya, dalam satu pekan ini kita bagi teman-teman ke beberapa level. Ada level 1 itu untuk kelas 1, kelas 2. Level 2 itu untuk kelas 3 dan 4. Level 3 itu kelas 5 dan 6. Kemudian ada level junior dan ada level senior. Untuk level 1-2 kita laksanakan di hari Jumat. Setengah jam waktunya. Dalam sepekan itu berarti satu pertemuan per setengah jam. Per setengah jam ya. Level 2 dan level 3 kita adakan di hari Senin pagi. Level junior di hari Selasa, dan level seniornya di hari Kamis. Gitu. Kegiatannya lebih ke apa nih, Us? Apakah meminta mereka untuk berbahasa Inggris secara aktif, atau ada instruksi dari tim bahasa Inggris sendiri, atau gimana kegiatannya? Intinya memang dari kegiatan ini kita menuntut teman-teman untuk berani mengaplikasikan atau berani berbicara bahasa Inggris, atau dalam artian berani show up lah dengan kemampuannya. Tapi kita juga melihat ke kemampuan juga teman-teman, karena kan kita dari kelas 1 sampai kelas
12, maka kita kegiatannya kita bagi-bagi. Untuk level 1-2 kita masih dalam tahap bernyanyi. Dalam artian kita mengenalkan bahasa Inggris kepada mereka secara fun. Jadi kita ajak mereka bernyanyi dari lagu-lagu yang memang familiar buat mereka gitu. Oke. Kemudian untuk kelas 3-4 kita sudah mulai ke dialog singkat, short dialogue. Kita berikan teksnya, kemudian kita minta mereka untuk mempraktekkan dengan partnernya. Setelah itu kita minta beberapa pasang ini untuk ke depan. Itu untuk menumbuhkan kepercayaan dirinya. 5-6 juga sama dialog, begitu SMP dan SMA. Tapi untuk variasinya memang kita berikan beberapa, seperti di SMP dan SMA kita ada yang namanya sharing time. Jadi sharing time ini kita bagi teman-teman ke dalam beberapa kelompok kecil, kemudian dalam kelompok itu ada satu mentor. Yang kita bicarakan kalau di SMP ini kita bicarakan tentang konten dari dialog yang sedang dipelajari, yang akan mereka praktekkan nanti. Kalau di SMA biasanya kita mengambil topik-topik yang sedang hot news saat itu apa gitu. Itu untuk membuild up confidence-nya dan juga untuk membuild up creativity-nya dalam berbahasa. Gitu. Oke, menarik ya teman diskusi. Tapi mungkin kita juga saya dan teman diskusi di rumah juga penasaran nih, sejauh mana sih antusias teman-teman ketika ada program ini dimunculkan gitu. Mereka sejauh apa bisa mengikuti dan antusias? Mungkin Ustadz bisa sharing gimana pengalamannya setelah program ini berjalan? Untuk keantusiasan ya memang belum 100% ya Bun ya. Iya. Karena kan ini proses ya, step betul. by step kita lihat. Tapi alhamdulillah kalau kita lihat dari tahun kemarin keantusiasannya memang meningkat gitu. Alhamdulillah. Jadi untuk beberapa jenjang terlihat sangat enjoy dengan adanya SFC ini, bahkan antusias gitu. Di SMP misalkan di jenjang junior ini kalau tahun kemarin ketika kita berikan performance time mereka takut. Iya. Malu gitu ya. Lebih cenderung untuk menyembunyikan diri. Iya. Tapi sekarang ketika kita beritahukan, for the third and the fourth meetings we have the performance time. Mereka antusias gitu. Ketika kita bilang who want to be the first, ada beberapa anak yang memang mengacungkan, oke saya ke depan. Dan juga mereka sudah mulai menaikkan suaranya, tidak seperti murmuring atau tidak berbisik lagi. Tuh, begitupun di SMA ketika kita ada sharing time, kita berikan waktu mereka untuk bercerita, baik itu memberikan opini ataupun sharing tentang kegiatan sehari-hariannya, even yang basic ya mau mengungkapkan, walaupun kita masih memberikan kelonggaran, silakan sharing. You can mix with both the language bahasa and English. Dan mereka alhamdulillah gitu ada sedikit penambahan semangat untuk dan kepercayaan dirinya. Yang penting semangat dan kepercayaan dirinya bertambah karena seringnya ada kegiatan ini ya, udah mulai terbiasa, jadi ada wadahnya mengekspresikannya itu ya Ustadz ya. Oke, mungkin teman diskusi juga penasaran nih semua ya. Kita akan panggil lagi nih teman diskusi di rumah dan Ustadz Fahman juga ya akan memanggil salah satu siswa yang juga aktif juga ya Us ya dalam berbahasa Inggris. Nah, pasti semua penasaran siapakah yang akan kita undang teman diskusi berikutnya. Langsung aja saya panggilkan Naya. Silakan Naya. Nay. Assalamualaikum Nay. Assalamualaikum Nay. Silakan Naya. Nay. Maaf. Baik. Naya ini teman diskusi adalah salah seorang siswi SMP. Nah, Bunda lu lupa nih, kelas berapa Naya? Dari kelas 9. Dari kelas 9. Boleh dikenalkan dulu Naya, kelas 9-nya 9 apa? Terus hobinya apa sih? Apakah memang hobi berbahasa Inggris atau hobi nyanyi bahasa Inggris gitu? Boleh dikenalin dulu diri. Ya. Kenalkan, nama saya Naya Rizka Azalea. Biasanya teman-teman panggilnya Naya. Aku dari kelas 9B atau 9 Al-Khawarizmi. Nah, di sini aku hobinya biasanya bermain musik dan mendengarkan musik juga. Oh, musik nih menarik nih. Biasanya kadang saya pernah dengar nih Ustadz Fahman dan Naya juga ya.
biasanya kadang kita bisa berbahasa Inggris tuh awalnya karena suka dengerin musik yang emang bahasanya bahasa Inggris. Naya suka denger bahasa Inggris juga musiknya? Iya, ada beberapa lagu juga yang bahasanya bahasa Inggris juga. Oh. Ya. Apakah bisa dibilang itu juga menjadi salah satu wadah untuk Naya berkembang dalam bisa berbahasa Inggris lewat musik, atau enggak sih Bun, musik cuma hobi aku aja atau gimana? Iya, bisa lewat musik juga, ada kadang juga dari film, dari konten-konten yang lainnya juga bisa. Oke. Nah, teman diskusi, langsung aja kita akan sama-sama menyimak dan menyaksikan sejauh mana nih Naya sudah mengaplikasikan bahasa Inggrisnya dalam keseharian. Langsung aja deh Ustadz Fahman, mungkin akan bertanya-tanya dengan Naya. Iya. Silakan Ustadz. Baiklah, saya coba untuk mengaplikasikan apa yang biasa kita lakukan di program reguler kita. Iya, benar. Iya. Oke, Nay. Good morning, Nay. Good morning, Us. Okay, how are you today? I'm good, and how are you too? Okay, great. Ya, alhamdulillah. Okay, Nay, you have introduced yourself to Bunda Lulu, but I think it's better to you to introduce yourself again in English. Can you do that? Okay. Hi guys, my name is Naya Rika Azalea, but everyone call me Naya. I'm from 9th grade and SMP IT Al-Auza, and I live in Bukit Nusa Indah. By the way, how long have you studying in Al-Auza, Nay? I have studied in Al-Auza since I was in elementary school. Oh, so it's almost 9 years. Yes. Stay here. Oh, Yeah. I see. By the way, when do you interest in English for the first time? I've been interested in English since I was in kindergarten. Kindergarten. Yeah. How come? How come you interest English in the kindergarten? I think what moment that make you really interest in English in that moment? Any time? When I was in kindergarten, I always watch some TV show before I go to school, and the TV show is using English word, and I just interested like, oh, that's so fun, and I want to try it, how to learn it, how to pronounce it, yeah, like that. I see. So you interested with English because of the movie? Yeah. Okay. I think this become a problem for some students and also for some of us. How to improve our English skill? Do you have any special trick or special ways to do that? Yeah, we can improve our English skill by watching movie with the English subtitles, or we can read some English book, and from that we get a new vocabulary. I see. Okay, now as you know that we in the English team have the regular program sharing for caring that we always conduct it every Tuesday morning in junior junior level, right? What benefit or what good thing that can you take from the program for your English skill? I think we can practice our good English vocabulary in that program. Okay. I think this is the last one for you, Nai. Okay. Yeah, as a team, yeah, of course we have some advice or we have the fresh ideas from the other. So, can I know what is your hoping for our team? Okay. I hope the English team can make some kind of English event and make more English programs. Like that. English event. Yeah. It look like English competition? Yes, maybe like that. Bunda Lis, terus Catat dulu ya, di note dulu nih English competition nanti kita buat ya di Al-Auza nih, insyaallah. Okay, thank you very much Nai for your sharing here. Yeah, you're welcome, Mas. Oke, balik lagi ke Bunda Lu. Iya, menarik nih ya. Tadi dengerin percakapannya antara Ustadz Fahman dengan Naya. Awalnya dari TK berarti ya Naya? Iya, tadi Bun, dari suka, TK. Awal mula suka bahasa Inggris tuh karena suka nonton TV show yang berbahasa Inggris. Mungkin ini juga bisa menjadi salah satu catatan juga ya buat teman diskusi di rumah, bahwa ya mulai juga memperkenalkan anak-anaknya gitu tontonannya, dengan yang pastinya dipilih juga tontonannya yang berbahasa Inggris, sehingga itu memotivasi
teman-teman di rumah juga bisa berbahasa Inggris gitu. Tapi kalau di rumah sendiri, Naya komunikasinya bahasa Inggris nggak sama orang tua? Kalau misalnya untuk komunikasi sih nggak terlalu sering, tapi pernah gitu. Oh gitu ya. Iya. Di luar ikut les bahasa Inggris juga kah? Atau memang otodidak aja gitu, belajar sendiri tadi dengan menambahkan vocab sendiri gitu ya? Atau memang tadi lewat nonton filmnya memang bahasa Inggris, dengerin musiknya bahasa Inggris, atau hanya sebatas itu, atau ada ikut les juga di luar? Dulu waktu SD sempet ikut les Inggris juga, tapi sempet berhenti di tengah-tengah soalnya waktu itu kan COVID gitu. Nah terus sampai sekarang udah nggak lanjut lagi soalnya udah nggak ada waktunya gitu. Oh gitu ya. Tapi masih terus menggali bahasa Inggris ini sendiri gitu ya, menambah vocab. Masih suka belajar gitu dari kamus-kamus juga gitu. Oh gitu, menarik ya. Jadi memang yang paling penting adalah motivasi di dalam dirinya dulu. Betul. Nih ya Us ya. Mungkin kembali lagi ke Ustadz Fahman. Apa sih Us tips yang mungkin bisa dibagikan sama Ustadz Fahman supaya teman diskusi khususnya para orang tua di rumah bisa mulai aware, tidak hanya dari sekolah saja, tapi bisa juga di rumahnya ini membentuk juga nih teman-teman di rumah untuk bisa biasa berbahasa Inggris gitu. Ya memang kalau tips-tips ini kan depend on the person ya, tergantung dari orangnya. Seberapa banyak pun tips yang kita dapatkan kalau tidak kita laksanakan ataupun tidak cocok dengan kita ya nonsense. Iya benar sih, benar. Tapi mudah-mudahan sih mungkin ini tips bisa bermanfaat ya. Setidaknya ada 1 atau 2 yang cocok dengan teman diskusi di rumah nih. Nih. Benar-benar. Jadi yang pertama ya untuk meningkatkan kemampuan kita dalam bahasa, terutama dalam berbicara. Yang pertama kita harus mau mempraktekkan, practice. Gitu. Practice ini kan ada beberapa cara yang kita lakukan gitu. Bisa monolog, dalam artian monolog itu ya kita berdiri depan cermin, bicara aja gitu. Gak usah malu gitu ya. Gak usah malu walaupun nanti mungkin ada orang lewat, ih kayak orang crazy ya. It's okay, no problem ya. Karena kan kita sedang practice gitu. Yes. Ya, kedua coba cari speaking partner, teman berbicara. Ya? Itu yang penting tuh. Jadi kita temukan seorang yang sefrekuensi dengan kita untuk bisa berbicara bahasa Inggris. Selanjutnya, kalau memungkinkan juga kita buat komunitas, ya walaupun tadi dari ya 2, 3 ataupun ya jumlah sedikit tapi tidak masalah. Itu manfaatnya ketika kita berkumpul kita bisa sharing ideas, kita bisa menambah vocab juga di sana gitu. Jadi terus kemudian dua kata ajaib ini nih. Jangan malu berbicara, jangan takut melakukan kesalahan. Itu yang harus kita tanamkan gitu. Itu yang mungkin ya. Itu. Mungkin parents di rumah atau orang tua di rumah juga bisa mengikut saran dari Ustadz Fahman sendiri gitu ya, dengan cara ayo buat lingkungannya nih di rumah. Betul, gitu ya. Ajak atmosfernya dibentuk dulu teman-teman untuk sepatah 2 patah kata berbahasa Inggris sehingga nanti bisa jadi terbiasa gitu ya. Terus satu bunda dulu nih. Mungkin untuk para orang tua ya ketika menjadi teman bicara dari teman-teman kecil yang mau mempraktekkan, jangan menertawakan atau menyalahkan kata-kata yang tidak tepat di bicarakan. Jadi jangan langsung menyalahkan ataupun kadang-kadang kan kita menertawakan. Kok begitu sih bilangnya gitu. Tapi spellingnya gitu biarkan pas, saja. Caranya yang lebih wise itu seperti ini. Misalkan ada yang berbicara apa ya contohnya? Apa Us? Misalkan she is love to me. Nah kita tinggal reply saja. Oh, she is love to me. Yang benernya yang kayak gimana? Nah, yang gitu benernya kayak jadi jangan oh ini bukan begitu, tapi begini. Itu mungkin akan sedikit banyak kan menurunkan downgrade ya jadinya. Motivasi mereka gitu. Jadi ya kita repeat saja, ucapannya dengan yang betulnya bagaimana. Itu sih triknya untuk kita membetulkan tapi yang kita ajak jadi tidak merasa sedang dibetulkan. Oke. Mungkin ke Naya nih, balik lagi sedikit lagi ke Naya sebelum berakhir. Bunda mau tanya, apa motivasi terbesar Naya untuk bisa berbahasa Inggris saat ini, dan mungkin buat teman-teman yang sebaya dengan Naya yang
misalnya belum termotivasi untuk bisa berbahasa Inggris, apa ajakan Naya untuk bisa, ayo dong teman-teman, mulai dong kita berbahasa Inggris nih gitu. Mungkin Naya bisa sharing ke teman diskusi semua. Mungkin kalau untuk Motivasinya motivasi dulu. ya, motivasi gimana ya? Motivasi Naya, kenapa Naya mau tadi mempelajari bahasa Inggris secara mandiri, itu apa motivasi terbesar Naya? Ingin apa? Biar nanti ke depannya tuh bisa mungkin kuliah di luar negeri Oh, gitu. Masya Allah, di mana Nay? Mau di mana? Kita aminkan semua di sini. Oxford, Tentunya. Oxford, Harvard ya. maybe Oxford. Oke. Maybe Oxford Oh, Masya or Allah. the others university like that. Amin. Terus biar bisa berbaur juga selain sama yang di dalam negara, bisa berbaur juga sama orang-orang yang di luar negeri gitu. Oke. Iya, terus mungkin ajakan buat teman-teman di rumah supaya ayo kita mulai bisa berbahasa Inggris, gimana Nay? Apa awalnya, mungkin tadi kan kalau Ustadz Faman tipsnya buat orang tua nih. Mungkin Naya bisa sharing untuk tips buat teman-teman sebaya Naya gitu. Dimulai dengan apa dulu? Boleh dimulai dengan mungkin sehari-hari mulai dibiasain pakai walaupun sedikit juga nggak apa-apa, pakai bahasa Inggris juga sehari-hari, bisa bersama teman, sama saudara atau adik atau kakak, sama orang tua juga bisa. Terus mulai kayak pembiasaan, jangan takut gitu untuk berbahasa Inggris dan dicoba aja, apa yang dipikirkan dikeluarkan. Oke. Iya, Ustadz Muhammad mungkin ada yang ingin disampaikan terakhir, closing statement sebelum kita mengakhiri ruang diskusi kita pada hari ini. Adakah Ustadz Muhammad? Ya, yang biasa saya sebutkan ke teman-teman ya. Iya. Keep practicing in speaking English because practicing will make you perfect. Masya Allah, luar biasa. Hari ini menarik sekali, teman diskusi semua, obrolan kita, diskusi kita menarik banget. Terima kasih Naya yang sudah hadir di sini, Ustadz Faman. Sama-sama, Bunda Lulu. Doa kita semua, semoga Al-Auzah dengan program ini bisa semakin terus berkembang, ya, semakin memotivasi para siswanya untuk bisa mempraktekkan bahasa Inggris di dalam keseharian. Iya. Itu saja teman diskusi untuk diskusi kita pada hari ini. Terima kasih buat semua yang sudah menyaksikan. Sampai jumpa di podcast Ruang Diskusi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.